Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah kehormatan bagi saya dan teman-teman untuk terus boleh berkunjung ke rumah saudara, HP saudara, kantor saudara, dimanapun saudara berada, sambil membawakan surat cinta dari Tuhan. Tuhan sangat sayang sama saudara dan Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami datang bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, biar firman ini dia menjadi berkat, kekuatan, dan biar nama-Mu Tuhan saja yang dipakukan. Allah Roh Kudus bekerjalah melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. While you are waiting, God is working. Itu renungan kita hari ini. Ketika saudara sedang menunggu, Tuhan sedang bekerja. Menunggu, Tuhan sedang bekerja. Saya selalu bilang dalam hidup saya, dalam khotbah saya, kalau ada pekerjaan yang paling gak menyenangkan dalam hidup ini, namanya menunggu. Apalagi menunggu kita gak tahu kapan. Itu akan killing us. Apalagi kalau kita menunggu gak tahu sambil menunggu buat apa, ngapain sambil menunggu. Suatu hari saya membayar sebuah tagihan dalam sebuah kebutuhan rumah tangga, datang ke tempat tersebut dan nunggu. Karena gak bawa HP, gak bawa apa-apa, jadi itu bosen, cari koran gak ada. Jadi saya tuh liatin nomor terus. Tapi beberapa waktu lalu saya juga pernah menunggu, dan sambil menunggu saya baca-baca, bawa buku dan baca. Dan you know what? Waktu tuh gak kerasa. Tiba-tiba bahkan nomor saya sudah dipanggil, saya gak ngeh. Kita ada buka dasar firman Allah dalam Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita mengatakan dengan sangat jelas dalam hidup ini bahwa Tuhan ada momen dalam hidup kita bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan gak hanya bicara sama pendeta-pendeta besar. Tuhan gak hanya bicara sama para hamba Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama setiap orang-orang percaya. Kalau kamu memanggil dia Bapak, gak ada Bapak gak ngomong sama anaknya. Tuhan pasti bicara sama saudara. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menunggu Tuhan berbicara, kita perlu beriman bahwa Tuhan sedang bekerja. Ketika saya menunggu masakan mama saya menunggu di meja makan, saya tahu. Walaupun saya nggak lihat mama saya, tapi saya tahu mama saya sedang memasak di belakang. Dan dari baunya saya tahu masakannya pasti enak, seperti yang udah-udah. Ketika saudara menunggu, Tuhan sedang bekerja. Jangan pernah berpikir ketika saudara menunggu, Tuhan berhenti bekerja. No. Jangan pernah berpikir ketika saudara menunggu, Tuhan gak doing anything. Bahkan kadang-kadang melalui masa penantianmu, Dia memakai waktu itu, Dia memakai keadaan saudara untuk membentuk saudara. Saudara akan banyak menghabiskan waktu dalam masa depan saudara untuk menanti jawaban doa dari Tuhan. Saudara akan menanti kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan punya keturunan, kapan menikah, dan kapan-kapan dan sebagainya. Tapi ketika saudara menantinya dalam ruang tunggunya Tuhan, berbicara sama pribadinya, maka saudara akan mengerti. Yang pertama akan mengerti perspektifnya Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan sedang berbuat. Karena saya sedang masak, saya tanya, "Mah, wangi amat, masak apa sih?" "Oh, masak ikan terima, masak ikan bandeng nak. Oh, masak ini." Karena kita ngobrol. Dan selama menunggu, mama saya ceritain, "Mama masak begini, gini. Kita saudara menunggu Tuhan. Kita perlu ingat bahwa kita yang terburu-buru, Tuhan gak pernah terburu-buru. Tuhan itu di atas waktu. Kalau linear itu kan garis lurus. Satu garis lurus gak bisa ke belakang. Kalau Tuhan itu dia di atas waktu. Dia bisa kapanpun, ke masa lalu, ke masa sekarang, masa depan. Dia di atas segalanya. Bagi kita urgent, tapi bagi Tuhan enggak. Ingat kisah Lazarus. Yesus dengar bahwa Lazarus hampir mati. Tapi Yesus sengaja menunggu 2 hari. Maria Marta ketika ketemu Yesus berkata, "Jika engkau ada di sini, ya saudaraku gak akan mati." Itu sebenarnya sebuah kalimat, kalau Tuhan gak datang lama-lama, Tuhan, anak saudaraku gak akan mati. Yang mereka gak tahu, mereka berharap kesembuhan dari Yesus. Tapi Yesus kasih lebih dari kesembuhan. Yesus kasih kebangkitan. Orang sakit sembuh biasa. Tapi orang mati bangkit, itu luar biasa. Always remember this. Ketika Tuhan membuat saudara menunggu lebih lama daripada yang lain,
berarti lebih indah, lebih mahal, dan lebih luar biasa apa yang Tuhan siapkan untuk saudara. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Banyak orang berkata ketika menunggu, mereka pengen cepat secara kedagingan, apalagi masyarakat yang pengen serba instan. Apa-apa pengen as soon as possible, asap katanya, pengen cepat. Kita memaksa Tuhan untuk ayo. Sabar. Dia Tuhan, kita manusia. Ketika saudara sedang menanti, mari menanti dengan iman. Alkitab mengatakan dalam Eklesia 3 ayat yang ke-11, atau yang kita kenal dalam terjemahan Indonesianya Ecclesiastes, saudara, yaitu Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22, akulah Tuhan, dan ketika waktunya tiba, aku akan segera membuat hal ini terjadi. Ketika Tuhan bekerja, mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia. Yesus nggak langsung turun dengan muka dewasa dan langsung mati di kayu salib. No. Dia datang sebagai seorang bayi. Saudara, dalam kandungan Bunda Maria, dia bertumbuh. Ada prosesnya. Tuhan ketika menciptakan tumbuhan dan tanaman, dia nggak langsung tumbuhan langsung bus. Ada bijinya, ada prosesnya. Karena dia Tuhan atas yang namanya proses. Bahkan Tuhan mengizinkan para nabi menunggu 2000 tahun untuk Tuhan mengirim anaknya yang tunggal. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. 2 kali dibilang, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Trust in the Lord. Percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Bicarakan firman ini kepada orang di sekitar saudara. Dalam area apa dan saudara sedang menunggu Tuhan, dan bagaimana respon saudara dalam season of waiting, dalam masa penantian. Dan apa yang saudara lakukan ketika saudara sedang menanti. Bagaimana saudara meresponi ketika jawaban doa saudara atau perkembangan yang saudara harapkan bukannya makin cepat, tapi malah makin melambat. Trust in the Lord. Maka saudara akan pada dikecewakan. Kembali bagikan kabar baik ini. Kalau saudara kabar, tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara nantikan, biar kami dengan tim dan para jemaat yang membacanya bisa mendoakan saudara. Jangan lupa komen, jangan lupa like, subscribe, membagikan sebanyak mungkin. Biar firman Allah berkembang sampai ke seluruh dunia. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih sungguh lagi bawa hatimu, bawa kerinduanmu. Kau tunjukkan kasih, amin. Setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau sekali lagi, Kau setia.